Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio dan menikmati secangkir kopi. Ya, pendengar setia, kembali lagi kepada kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Dikabarkan penyerang. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Hatta untuk memberitahukan berita ini. Silakan masuk dari Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah hak kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Oke, tunggu saja. Saya tunggu kedatangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak Assalamualaikum. untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Masuklah, Bung. Terima kasih. Ada keperluan apa datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu, Bung? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baru. Maaf, tapi saya tidak bisa bertindak sendiri. Alangkah janggal bila saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maaf, kita memang tidak bisa gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari, Bung Hatta. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat. Lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mengambil mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa menculik mereka? Ya, kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Di
Bisakah kau memberi keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jiu Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya. Jam subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan apabila anak dan istrinya diajak pulang. Karno! Karno! Ada apa kalian ramai-ramai di mana? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ya Bung, ini sudah kesepakatan pemuda. Kita harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku? Benar, aku tidak mau dipisahkan dengan istri dan anakku. Kalau kalian mau membawaku, bawa istri dan anakku juga. Baiklah Bung, kami akan membawa istri dan anak Anda. Tetapi kita harus berangkat sekarang. Baiklah, kuturuti permintaan kalian. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta yang telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno, dan keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Benarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Wikana, dan Fatmawati tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu ada di sini. iya, mereka baru kemari. Apakah mereka Mbak Fatma dan Bundur juga? Iya, Hatta. Soekarno, sebenarnya ada apa ini? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang terhadap sekutu. Ini saat yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mau memotong pembicaraan kalian, bolehkah saya kesana memiliki guru sekitar? Iya, silahkan. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu Karno? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas supaya kami sendiri, bukan yang Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah penumpang Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Kenapa saya? Kau berkata seperti itu? Ada Mister Subarjo yang memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, orang luar menemui mereka. Wikana, bisakah saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi saya kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah bersepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari kita masuk.
Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan saya sudah beritahukan kepada Anda? Tapi saya belum percaya. Apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, sebaiknya begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang sekarang? Lihatlah Buntu dari tadi menangis di sana. Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa megang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 16 Agustus 1945, pukul 24.00, beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan dibuat. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung dan Bunda saja menandatangani sama bangsa Indonesia. Setuju. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jakarta, Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka berkumpul untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Kemudian Soekarno naik ke serambi sebelum membacakan proklamasi dan pidato pembukaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib
dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Kami telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!